saranin kalian bisa ikutin channel YouTube-nya ya. Karena apa? Eh, karena mungkin setiap 3 bulan sekali, entah 6 bulan sekali ataupun setahun sekali, nah itu selalu ada fitur-fitur terbarunya gitu. Jadi di sini orang ini di channel YouTube-nya setiap ada live stream, orang itu memberitahu apa-apa aja yang terbaru gitu. Atau kalau males lihat channel YouTube-nya bisa ke websitenya. Dan di sini ada nanti di sini ada Blender News sama Developer Blog. Nah, di Developer Blog ini tempatnya apa aja sih yang sedang dikerjakan, apa aja sih yang eh, bakal fitur terbaru ke depannya gitu. Jadi kita nanti kalau ada versi yang terbaru stabil, nah itu yang kita pakai karena ada fitur terbaru yang memudahkan untuk pekerjaan kita gitu. Ada macam-macam ya. Ini di versi sebelumnya belum ada, ini masih dalam tahap perkembangan itu. Nah, ini ada gunanya banget untuk animator. Jadi bisa kalian lihat di sini. code.blender.org, websitenya Blender Developer gitu. Nah, macam-macam ya fiturnya Blender tuh macam-macam. Showcase-nya pun juga yang terbaru-baru ini gitu. Now that you've finally gotten around to learning the last Sama-sama fungsi itu ya, Autodesk Maya sama dengan Blender gitu. Ini untuk buat animasi 2D pun nggak bisa ya. Nah, itu salah satu showcase-nya fitur real. Jadi ada tahapan kita belajar. Pertama itu introduction dan interface, tampilan blendernya gitu. Ada namanya workspace, tabs, dan panel. Nanti kita bernavigasi dengan mouse, keyboard, ataupun peta tablet gitu. Selection, transformation, apa itu add-on, tema, dan segala macamnya. Nah, nanti kita juga ada masuk buat objek, buat nambah objek sederhana, menggesernya gitu. Apa itu outliner, collection, apa itu vertex, edge, face, segala macamnya. Terus modeling tools. Nah, ini sini bisa kalian lihat ya di Google Classroom juga ada share linknya, cek link di bawah gitu. Lesson planning 3D animation. Oke, kita close sebentar. Jadi apa itu Blender? Nah, ini tampilan utamanya ya. Bisa ini untuk buat new file yang general, 2D animation, sculpting, visual effect, video editing. Yang kalau general seperti ini, gini. Gitu. Jadi di sini ada namanya, kalau yang di sini ini namanya ini 3D viewport. Nah, itu 3D viewport. Yang di sini itu namanya timeline untuk ngatur durasi waktu animasi kita gitu.
Terus di sini ada namanya panel properties, berbagai macam pengaturan settingan untuk eh, scene 3D kita gitu. Scene 3D ya. Scene 3D ini pengaturan rendering macam-macam. Yang di atas ini outliner itu tempat data list-list objek yang ada di dalam sini gitu. Ini cube, ini light, ini kamera gitu. Cube light kamera. Collection data-data apa aja yang ada di scene viewport 3D kita. Nah, ini scene viewport 3D ya. Ini bisa diganti-ganti. Nah, ini kalau kita arahkan sini ke sudut atau tepian-tepian gini, itu nanti ada panah kanan kiri, itu kita klik kanan, uh, vertical speed untuk klik aja vertical speed, klik kanan. Nah, untuk nambahi ini ya, nambahi apa namanya, panelnya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Ini panel 3D viewport, nanti di sudut sini ini ada 3D viewport, image editor, UV editor, compositor, texture node editor, geometry node editor, shader editor, video sequencer. Nah, ini dropsheet, ini untuk pengaturan animasi, timing animasi, waktu segala macam. Ini timeline sama ya. Ini timeline atas ini sama dia. Itu sama. Terus sini juga bisa kita ganti ke outliner juga. Nah, kanan kiri ini sama gitu kan. Di sini properties juga kanan kiri sama. Nah, jadi di properties ini ada menunya masing-masing. Ini render properties tempat setelan ngerender. Nah, yang ini untuk outputnya mau hasilnya video, image, terus ukuran gambarnya gitu. Ukuran gambar ya. Udah paham ya soal ukuran gambar. Misalnya K4, Full HD segala macamnya. Ini view layer untuk gunanya pengaturan compositing gitu. Nanti ada kita pelajari deh. Ada CryptoMate segala macamnya. Tapi jarang-jarang dipakai. Nah, yang sering itu yang terbaru ini CryptoMate gitu. Nah, fitur CryptoMate. Ini tempat pengaturan scene, mau setelan kamera apa gitu kan. Unit penggantian ukuran jenis-jenis satuan ukuran, misalnya ini rotasi bisa derajat ataupun radians, panjang bisa meter, sentimeter, kilometer segala macamnya. Nah, ini work properties. Nah, nanti satu-satu kita pelajari biar paham. Ini collection properties jarang-jarang dipakai. Terus di sini object properties. Nah, ini di sini sama ya. Ini object properties. Nah, ini untuk muncul ini ada panah segitiga, tekan N, tekan N, tekan N. Jadi di sini kalau misalnya kita pindahi objeknya, nah ini berubah lokasinya. Nah, itu berubah lokasinya gitu. Terus di sini ada modifier, ada gunanya macam-macam ya. Array untuk cloning. Terus kita bisa nambah yang lain, misalnya bevel, biar sudut objeknya nggak tajam gitu. Terus ada macam-macam ya yang sering dipakai, bevel yang kita hapus. Nah, subdivision surface gitu. Jadi gunanya untuk mensmoothkan objek 3D gitu. Itu dia. Di sini ada panel partikel, di sini untuk buat-buat objek-objek partikel, misalnya buliran air, rumput segala macamnya gitu. Ini fisik properties untuk kita buat simulasi-simulasi, misalnya
simulasi kain, benda terjatuh, ada angin, atau simulasi air, gitu segala macamnya. Object constraint ini tools-tools untuk pengaturan rigging, pengaturan animasi gitu. Nantilah satu-satu. Ini ada namanya data properties. Nah, ini juga ada gunanya nanti untuk di penganimasian, UV map juga gitu. Ini material, tempat ngatur shading atau objek kita mau jenis materialnya apa, kayu, metal gitu kan, plastik segala macamnya. Ini tekstur, tempat settingan tekstur kita. Nah, mau tekstur semen, kayu gitu kan, segala macamnya. Cuman ini jarang-jarang dipakai sih. Itu dia. Untuk gabungin lagi nih nanti ada panah kanan kiri, klik kanan, join area. Nah, ini pilih sebelah kanan seperti balik semula lagi. Nah, di sini nanti di atasnya ada namanya layout. Ini bisa berganti-ganti ya. Layout, modeling, sculpting, UV editing. Kalau kita klik, klik kiri, ini modeling, ini sculpting, ini UV editing, ini texture paint, ini shading, ini animation, rendering, compositing, scripting, geometry nodes. Nah, yang terbaru ini ada fitur geometry node. Gunanya untuk uh, modeling secara apa ya? Secara coding gitu, virtual uh, code gitu. Gitu ya. Nanti ini kayaknya belum. Ini masih fitur-fitur terbaru sebenarnya. Ini fitur terbaru. Kalau kalian ada yang pernah nyoba Blender yang versi 29 ke bawah, 293 ke bawah gitu kan, 2.93 ke bawah, itu belum ada. Jadi yang terbaru ini 2.93 gitu. Ini geometry node. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ini kalau yang shading tempat kita pengaturan material, warna segala macam tuh. Nah, mau kita buat metalik, mau buat ini gitu. Jadi itu dia workspace sama interface-nya gitu. Nah, selanjutnya itu bernavigasi ya. Yang sering kita gunakan tuh di sini untuk modeling. eh ada namanya selection. Ini selection, select box. Ini kok kita klik tahan, kita menyeleksi semua objeknya. Terus ini klik kiri, klik kiri, klik kiri. Nah, tuh. Untuk seleksi, kalau mau seleksi semuanya tekan A. Ini nanti muncul tekan A. A dua kali itu unselect objeknya. Jadi gunanya kalau misalnya kita select semuanya, ini kita ganti tools move. Nah, ini bisa kita geser-geser semuanya gitu. Ini ada tools-toolsnya ya. Ini tools rotate gitu. Ini move, rotate, ini scale. Ini untuk nampilin semuanya. Nah, satu-satu. Ini untuk seleksi objek. Nah, yang sering ini untuk mutar-mutar. Ini kalau kita mau ngedit yang di ujung sana gitu kan. Itu agak sulit ya. Jadi harus kita putar 3D viewportnya. Ini namanya 3D viewport ya. 3D viewport. Ini klik tengah di mouse. Nah, gitu. Untuk mutar gitu. Untuk zoom in, zoom outnya tekan kontrol. Terus klik tengah. Ini ada muncul di sini. Nah, itu. Tekan kontrol tahan. Terus klik tengah tahan. Digeser mouse-nya. Nanti zoom in, zoom out. Untuk
geser kanan kiri, pen left, pen right, up down, sorry, tekan tekan shift tahan, terus klik tengah, tekan shift klik tengah. Ini tekan CTRL klik tengah. Kok klik tengah aja untuk ngerotate-nya, ya. Sebenarnya ada cara yang lain, seperti kayak gunakan aplikasi yang lain. Nah, itu ada nanti di sini preference. Pertamanya itu harus kita atur gitu. Eh, ini ada namanya emulate 3 button mouse. Jadi ada selain klik-klik tengah, cuman pakai klik kiri. Itu tekan Ctrl Shift, sorry, Ctrl Alt, ditahan, terus klik kiri. Nah, klik kiri nih ya sebenarnya. Klik kiri itu zoom in zoom out. Alt klik kiri ini mutar. Shift Alt klik kiri untuk geser kanan kirinya. Nah, sebenarnya lebih gampang dipraktekin sih. Lebih gampang dipraktekin. Mudah-mudahan sih nanti kalau nggak ada perpanjangan PPKM kita mudah-mudahan masuk sekolah. Cuman nggak tahu gimana keadaan. Ah, kalian yang punya laptop bisa atau komputer bisa download terus terus ini ya, bisa kalian download dari websitenya. Nah, untuk coba-coba dulu belajar karena kalaupun cuman sekedar jelasin dari sini bakalan sulit kalau nggak dipraktekkan gitu kan. Jadi yang pertama paham dulu tampilannya gitu kan, terbiasa dengan tampilan, terus terbiasa dengan navigasinya gitu, bernavigasinya ya, bernavigasinya. Untuk buat objek segala macamnya mungkin nanti di selection transformation ini udah semua ya. Ini workspace udah, navigasi udah, dengan keyboard. Terus selection transformation gitu. Nah, apa itu add-on itu nanti setelah kita buat objek. Nah, ini creating and editing objects. Nambah objek, geser, outliner apa, vertex edge, face editing, modeling tools. Nah, nanti udah paham di sini, kita baru mulai masuk ke buat-buat benda-benda tertentu gitu, seperti yang kemarin ya. Yang paling mudah yaitu buat cangkir, piring, bangku, atau benda-benda yang sekiranya mudah untuk di modeling gitu. Nah, baru yang lain-lainnya ada level-levelnya gitu. Satu-satu kita pelajarin. Kalau nggak dipraktekin ini sebenarnya susah sih. Cuma sekedar nonton gitu kan. Oke, sedikit aja di sini soal perkenalan gitu. Kalau banyak-banyak nanti bingung. Ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanya? Nggak, Sir. Atau ada yang masih bingung? Ya, ada yang mau didiskusikan? Ditanya. Tanya apa aja soal tentang animasi, sekolah, dan yang lain-lainnya.
Ya, ada yang mau ditanya? Jangan diem-diem aja. Atau ada yang belum paham, silakan ditanya lagi gitu kan. Jangan pura-pura jadi apa namanya? Paham gitu kok misalnya ada yang walaupun sedikit eh nggak paham, itu ditanya aja gitu. Jadi nanti waktu tahap belajar selanjutnya nggak bingung gitu. Diskusi aja. Yuk ditanya, ada yang mau ditanya? Atau penjelasan terlalu sulit atau gimana? Sebenarnya udah ringkas yang tadi. Mungkin si Ramdhani tadi agak telat ya. Jadi ini soal perkenalan. Kalau ringkas nggak bisa ringkas, ini udah semuanya gitu, udah termasuk diringkasin gitu. Bisa. Windows 7 bisa pakai aplikasi Blender bisa. Jadi untuk Ramdhani singkat ya. Jadi ini tampilan Blender 3D, dah gitu. Terus ini namanya 3D viewport. Nah, ini bisa diganti-ganti gitu kan. Nah, ini bisa diganti-ganti, ada klik di sini bisa ganti tampilannya. Ini 3D viewport gitu. Yang di sini outliner, ya di sini tempat pengaturan berbagai macam pengaturan. Nah, ini nanti satu-satu kita pelajarin. Nanti paham setelah waktu kita praktek pembuatan objek segala macamnya. Nah, di sini panel timeline gitu. Terus ini ada tuh layout tampilannya ini bisa berubah-berubah. Ini ada modeling, ini sculpting, ini UV editing, nah, ini texture paint, nah, ini shading. Kalau kalian tanya satu-satu ini fungsinya apa-apa, mungkin nggak singkat juga gitu. Ya, tadi kan udah dijelasin. Ini animation, ini rendering, ini compositing, ini scripting gitu. Nah, macam-macam ya. Terus satu lagi yang disingkatin tuh kita terbiasa bernavigasi di 3D viewportnya. Itu bisa ada namanya tombolnya, tekan klik tengah untuk ngerotate eh, tem- view, viewport 3D-nya. Untuk zoom in zoom out tekan CTRL. Nah, ini muncul ya. Habis itu klik tengah di mouse. Mouse itu kan ada tombol klik kiri, klik kanan. Nah, ada juga tombol klik tengah. Kalau untuk geser kanan kiri atas bawah itu tekan shift terus baru klik tengah. Nah, itu aja sih. Yang penting paham ini bernavigasi, terus ini fungsinya apa, apa? Nanti ini, oh ini tampilannya ini bisa diganti-ganti, dirubah gitu. Di satu-satu kita pelajarinya. Yang penting bertahap, eh, terbiasa di sini, zoom in, zoom out gitu kan, pen left, pen right, pen left, up, down gitu. Ngerotate 3D viewportnya. Sebenarnya nggak tanpa pakai situ dari arah sini ada ini ya warna merah biru hijau. Nah, ini kita klik tengah-tengahnya bisa kita rotate juga. Nah, ini ada icon tangan. Nah, itu bisa geserkan atas bawah seperti yang tadi gitu. Ini zoom in zoom out juga. Yang kamera ini gimana? Kalau kita klik posisinya nanti terlihat ke arah posisi kamera gitu. Nah, ini dia posisi kamera. Yang di bawah ini mode sudut pandang, bisa perspektif ataupun ortografik. Bisa istilah lain isometrik ya gitu. Nah, itu singkatnya. Kalau panjangnya nanti yang di awal tadi gitu. Kalau masih bingung, ada yang tanya,
Blender bisa pokoknya Windows 7, 8, tapi saranin jangan pakai Windows 8 gitu. Eh, itu barang kurang berhasil jadi pakai Windows 7 sama Windows 10. Tuh. Kalau mau downloadnya ketik aja blender.org/download. Download versi yang terbaru 2.9.2.931. Installnya kok seperti biasa ya. Sorry. Rupanya Windows 7 nggak support lagi. Windows 7 is no longer supported. Kenapa? Eh, Sepertinya kalian harus upgrade ke Windows 10. Karena Windows 7 itu tahun 2000 berapa ya? Itu udah diberhentikan. Ini tahun 2009. Udah nggak dipakai lagi gitu. Udah discontinued. Jadi developernya orang ini Blender udah nggak bisa pakai lagi Windows 7. Oh, sorry sorry, salah informasi tadi ya. Windows 7 ternyata nggak bisa dipakai untuk install Blender 3D. Mungkin karena Windows 7 udah nggak ada updatean atau udah istilahnya di stop oleh pihak Microsoft, gitu ya. Kan perusahaannya Microsoft gitu. Jadi mungkin kesulitan orang ini untuk ngembangi softwarenya gitu. Makanya lebih fokus ke sistem operasi yang masih dapat dukungan gitu, masih hidup istilahnya. Kayak Windows 10, Linux, Gen U Linux ataupun Mac OS. Jadi ada berbagai macam sistem operasi ya. Kalau udah belajar Sindik mungkin ada dijelasin apa aja itu sistem operasi. What should I do gitu. Jadi pengguna Windows 7 diharapkan berpindah ke Windows 10 gitu. Berpindah ke Windows 10, upgrade ke Windows 10. Karena PC, laptop-laptop atau komputer sekarang lebih cepat gitu, ringan, powerful, dan lebih aman gitu. Dengan eh, ini harga yang rata-rata ya bisa masuk kantong gitu daripada komputer 8 tahun yang lalu. Jadi pakai Windows 10 gitu. Ini kalau masalah upgrade Windows 10 tergantung PC kalian itu. Bisa nggak spek segitu bisa di upgrade? Coba aja di upgrade pakai Windows 10 Home itu bisa itu. Kalaupun nggak pandai upgrade atau install Windows 10, coba tanya ke Servarel gimana install Windows 10 gitu ya. Dan segala macamnya. Tapi kalau nggak salah, nggak tahu ya. eh, Kemarin waktu di lab itu pakai Windows 7 versi 2.8 itu masih bisa pakai Blender. Nah, cuman udah Blender 2.9 sini bacanya Windows 7 is no longer supported gitu. Tapi coba aja, sepertinya masih bisa sih. Tapi coba aja. Kalau nggak dicoba nggak tahu gitu. Itu untuk yang pengguna Windows 7. Ada lagi yang mau ditanya? Ini kalau bengong-bengong aja pas nanti waktu udah ngerjain tugas project bingung ya kan? Jangan sempat kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada yang bertanya, serang nggak kalian paham. Nah, jadi kalau ada yang bingung-bingung, mungkin kalian ragu untuk bertanya gitu. Mending bertanya sekarang daripada nanti.
Yuk, Sir, tunggu pertanyaan kalian, diskusi. Kita diskusi aja. Sama Sir, kalian harus diskusi gitu. Kita diskusi. Jadi kalau ada kalian bertanya sesuatu, terus Sir nggak bisa jawab gitu kan, nah itu mantep tuh. Jadi sama-sama belajar kita kan. Ini kalau kalian nggak ada yang mau diskusi, nanti waktu ngerjain project, diem-diem aja, bakalan sulit ini. Buat project di kelas 2 ini ya. Yuk, diskusi tentang apa aja, tentang animasi gitu, tentang sekolah, yang lain-lainnya. Ya, atau lagi pada cuman handphonenya ditinggalin nih, enggak kan? Handphone atau cuman terbiarkan hidup gitu ya, nampak on, enggak kan? Yuk, kita diskusi. 10 menitan, 15 menitan. Ya, pada diam-diam aja nih. Atau nggak ada yang mau penasaran akan hal sesuatu gitu. Atau ada yang bingung akan hal sesuatu gitu. Atau udah belajar-belajar sendiri di rumah, udah jadi udah banyak tahu gitu kan. Atau pendiam-pendiam semua orang ini. Sifat-sifatnya pendiam semua. Nggak ada Bingung, yang Sir. bingung. Ah, bingungnya apa? Nggak harus tentang pelajaran ini sih kalian tanya. Maksudnya tentang animasi gitu.
Ya, kalau nggak ada, serharap di lain waktu, entah di 2D, entah 3D, apalagi project nanti, ah, kalian nggak ada yang mau diskusi, kalian bingung-bingung, silakan ditanya. Cuman kalau kalian bertanya sesuatu yang udah mungkin seranggap paham, berarti kalian orangnya pendiam atau nggak mau tahu gitu, bodo amat. Jangan kayak gitu ya. Pokoknya nanti project, kalau kalian ada manusia-manusia yang bodo amat nggak peduli, siap-siap untuk mendapatkan hadiah, gitu ya. Jadi sama Sir nggak kerja sama, nggak ada diskusi gitu ya. Kalian biarkan kerjaan kawan terbengkalai gitu, kerja tim. Nah, itu selalu seringatkan di awal. Biar nggak kejadian lagi, soalnya kakak-kakak kelas kalian juga ada yang seperti itu, nggak peduli gitu sama teman kelompok, diem-dieman. Eh, Kalian juga jangan diem-dieman gitu, diem-dieman sama teman, sama Sir gitu. Kalau ada yang bingung silakan ditanya. Itu aja. Udah sering ingatkan ya. Nanti mungkin sering ingatkan lagi sampai bosen gitu kan. Jangan bodoh amat, nggak peduli gitu. Apalagi nanti untuk project harus kerja sama tim. Oke, Sir sudahi karena nggak ada yang mau diskusi. Mungkin Sir anggap kalian udah paham. Sampai di sini pertemuan kita. Lain kali jangan banyak yang telat ya. Kasihan kuota kawan-kawan yang udah duluan masuk gitu, nungguin ya. Emang beli kuota itu pakai daun gitu. Oke. Nah, sampai sini pertemuan kita. Jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi